Body First by Sherila Prita Eliza. Halo semuanya, salam kepada semua teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Sherila Prita Eliza. Saya seorang profesional sound healer, praktisi Ayurveda, dan meditasi. Saat ini, saya aktif dalam mengajar dan menerima klien terapi di Body First Indonesia, sebuah layanan kesehatan holistik dan praktik meditasi yang saya dirikan untuk masyarakat. Teman-teman yang saya kasihi, selamat Hari Raya Waisak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bagi teman-teman muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Meski sekarang kita semua sedang stay di rumah aja, saya harap teman-teman semuanya masih tetap semangat, masih tetap optimis di dalam menjalankan keseharian kita. Jangan biarkan perasaan takut menghantui kita. Sebisa mungkin kita banyak-banyak berlatih meditasi, menenangkan pikiran dan juga perasaan. Karena itu, pada hari ini saya khusus akan berbagi kepada teman-teman mengenai meditasi mengenal diri. Ini adalah sebuah teknik meditasi yang pertama kali saya pelajari dari almarhum guru saya, yaitu Bapak Hudoyo Hupudio. Beliau adalah guru meditasi pertama saya. Untuk menghargai jasa beliau, saya ingin sekali membagikan teknik meditasi ini kepada teman-teman semuanya. Teknik meditasi mengenal diri adalah sebuah teknik meditasi kesadaran yang sebetulnya tergabung di dalam meditasi Buddhisme. Namun, tidak hanya tertutup kepada Buddhis saja, tetapi sebetulnya ini lebih mengarah ke meditasi universal, di mana kita mengamati batin kita mengamati perasaan kita, bagaimana kita bisa mengolah dan menyadari perasaan yang muncul. Ini baik sekali untuk kita latih, di mana sekarang kita semuanya sedang menghadapi pandemi COVID ini bersama-sama. Karena itu, baik sekali agar Anda bisa berlatih bersama-sama dengan saya. Untuk mengingat jasa guru saya, Bapak Hudoyo Hupudio, beliau adalah seorang pengajar Dhamma. Beliau selalu mengajarkan meditasi kepada kami tanpa pamrih, dengan cinta kasih yang luar biasa. Mengingat beliau, saya tergerak ingin membagikan teknik ini kepada semuanya. Saya ingin agar lebih banyak lagi orang-orang yang belajar mengenai teknik meditasi kesadaran. Teknik ini sangatlah mengubah hidup saya. Ini adalah teknik meditasi pertama saya, di mana setelah saya mempelajari ini, saya merasakan banyak sekali perubahan dalam hidup saya, perubahan di dalam cara berpikir saya, dan terutama di dalam menghadapi persoalan saya. Karena setelah saya mempelajari meditasi mengenal diri, saya otomatis mengenal lebih dalam siapa diri saya. Ternyata sebetulnya kita selama ini hidup tidak begitu mengenal tentang diri kita. Dalam artian, selama ini kita tidak menyadari pikiran kita sendiri. Kita juga tidak menyadari siapa itu yang sedang berpikir, siapa itu yang sedang berbicara, dan siapa di balik itu yang sedang mengatakan saya suka dan saya tidak suka.
ini betul dan itu tidak betul. Hal ini menguak pertanyaan besar di dalam diri saya. Lalu sebetulnya siapakah saya? Apakah diri itu? Inilah pertanyaan besar yang selalu diutarakan oleh murid-murid beliau. Lalu siapakah aku? Lalu guru saya menjawab, untuk mengetahui siapa Anda, maka Anda perlu berlatih meditasi. Biarkan diri Anda menyelami lebih dalam pikiran Anda, menyelami lebih dalam perasaan Anda, dan juga sosok di balik yang selalu berceramah tentang pikiran Anda. Baik, tanpa kita lama-lama, saya akan langsung saja masuk ke teknik meditasinya. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam teknik meditasi mengenal diri. Sekarang teman-teman siapkan postur tubuh Anda. Siapkan postur duduk bermeditasi. Silahkan duduk di dalam sebuah ruangan yang nyaman, bebas dari gangguan. Tinggalkan semua aktivitas Anda. Sekarang kita hanya fokus pada latihan kita. Anda bisa menggunakan alas meditasi jika ada. Jika tidak ada, maka Anda bisa gunakan matras seperti matras yoga ataupun bantal yang nyaman yang bisa Anda gunakan. Kita akan duduk bersila. Silakan Anda redupkan lampu di dalam ruangan Anda. Baik, sekarang duduklah dengan nyaman. Anda bisa bersila. Dengan kedua kaki, Anda letakkan di atas lantai, sejajar, dan tidak bertumpuk. Bagi Anda yang sudah biasa bermeditasi, Anda boleh menggunakan postur full lotus atau half lotus, bebas, senyaman Anda. Lalu letakkan kedua tangan Anda di pangkuan Anda atau di paha Anda. Duduklah dengan rileks, dengan nyaman. Tegakkan punggung Anda. Sekarang, sadari tubuh Anda. Sadari semua aliran nafas yang masuk ke dalam hidung Anda. Anda bisa perhatikan ujung hidung Anda mengalir nafas masuk dan nafas keluar. Bersamaan dengan mengamati aliran nafas Anda juga sambil mengamati tubuh Anda. Amati seluruh sensasi yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Biarkan Anda merasakan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Rasakan sensasi yang mengalir di tubuh Anda. Sambil menyadari napas Anda. Kita akan melakukan pengamatan terbuka terhadap setiap objek, setiap rangsangan yang masuk
baik itu ke dalam pikiran Anda, ke dalam perasaan Anda, ataupun ke dalam tubuh Anda. Amati semuanya. Apabila muncul kata-kata di dalam pikiran Anda, atau muncul gambaran-gambaran visual di dalam pikiran Anda, tugas Anda hanyalah mengamati tanpa bereaksi. Posisikan diri Anda hanyalah sebagai penonton yang tidak bereaksi terhadap setiap rangsangan yang masuk ke dalam diri Anda. Anda tidak perlu memberikan label-label apapun terhadap setiap perasaan yang muncul. Anda hanyalah menyadari tanpa bereaksi. Bila Anda mendengarkan suara dari luar, cukup sadari suara tersebut tanpa perlu diberikan nama ataupun dikenali mengenai suara tersebut. Biarkan diri Anda rileks sambil menyadari seluruh sensasi yang masuk ke dalam diri Anda.
Bila mana muncul perasaan sakit atau kesemutan pada kaki Anda, rasakan sensasi tersebut tanpa perlu menolak. Biarkan diri Anda tetap menyadari seluruh objek yang masuk tanpa memilih-milih. Semua yang masuk hanya disadari saja.
bila mana Anda terseret oleh pikiran ataupun perasaan Anda. Tidak perlu menyalahkan diri Anda. Anda cukup menyadari bahwa Anda sedang terseret. Bila mana muncul keinginan-keinginan tertentu ketika Anda bermeditasi, cukup sadari keinginan Anda. Pada tahapan ini, pikiran Anda
mungkin banyak yang muncul. Pikiran Anda bagai monyet yang liar, tidak bisa dikendalikan. Anda cukup menyadari pikiran Anda yang sedang liar. Tidak perlu berusaha untuk ditenangkan. Tidak perlu berusaha untuk diusir. Anda cukup menerima pikiran-pikiran tersebut tanpa reaktif. Sambil tetap menyadari semua sensasi di dalam tubuh Anda, menyadari aliran nafas Anda. Apakah Anda sadar atau Anda berpikir, bila mana Anda sadar, maka pikiran-pikiran itu sejenak akan pergi. Apabila Anda tidak sadar, pikiran-pikiran itu akan selalu muncul. Pikiran-pikiran itu bukanlah Anda. Semua perasaan-perasaan yang muncul juga bukan Anda. Anda tidak perlu bereaksi terhadap mereka. Bila mana Anda merasakan ketenangan di dalam batin Anda, atau apabila Anda merasakan kebahagiaan selama Anda bermeditasi, juga sadari saja. Di dalam meditasi ini, kita tidak sedang mencari apapun.
Apakah Anda sadar ataukah Anda tidak sadar? Baik, release. Latihan meditasi kita sudah berakhir. Perlahan, sadari tubuh Anda. Sadari pikiran Anda. Bawalah diri Anda kembali, menyadari sekeliling Anda. Dan bila mana Anda sudah siap, silahkan buka mata Anda dan kembali. Lalu letakkan kedua tangan Anda di hadapan dada and say namaste to yourself. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, teman-teman. Bagaimana latihannya? Saya harap semuanya bisa mengikuti latihannya dengan baik ya. Dari apa yang sudah Anda alami, apa kira-kira yang bisa Anda katakan mengenai diri Anda setelah kita mempelajari teknik meditasi mengenal diri? Apakah Anda sudah mendapatkan bayangan mengenai siapakah diri Anda? Saya harap teman-teman semuanya bisa mendapatkan sesuatu ya dari latihan kita. Saya akan jelaskan sedikit. Mungkin
beberapa dari teman-teman banyak yang mengalami pikiran yang liar, di mana pikirannya tidak pernah berhenti, kemudian merasakan perasaan-perasaan yang kita alami sebelum kita berlatih meditasi, kita mengalami kembali seperti ada film yang diputar, seperti itu. Itu adalah wajar dan itu biasanya terjadi pada saat awal kita memasuki meditasi. Jadi, ketika itu banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul. Namun, ketika kita berlatih lebih lama, kemudian pikiran kita akan menjadi lebih sedikit. Dan kemudian, biasanya akan muncul perasaan yang tenang seperti itu. Nah, di dalam meditasi mengenal diri ini, kita semuanya mempelajari apapun sensasi yang kita rasakan, baik itu perasaan tenang, ataupun mungkin pada saat pikiran-pikiran itu banyak yang muncul, kita tidak memilih-milih mana sih yang bagus untuk saya, yang ini tidak bagus. Di dalam meditasi ini, perkataan bagus dan tidak bagus ini adalah sebuah judgmental ya. Berdasarkan siapa ini bagus, dan berdasarkan siapa pula ini tidak bagus. Siapa itu yang mengatakan ini bagus dan tidak bagus? Nah, tentunya teman-teman mungkin pertama kali Anda berlatih ini Anda belum bisa begitu mendalami ya, tetapi ketika Anda berlatih sendiri, mungkin nanti setelah video ini berakhir, teman-teman bisa mengikuti, silakan Anda latih terus dan Anda bisa melihat tentang siapakah diri Anda setelah Anda memasuki tahapan keheningan yang begitu dalam. Nanti teman-teman akan melihat bahwa ternyata diri kita ini sebetulnya tidaklah absolut, dalam artian apabila ada perasaan yang muncul seperti perasaan kesal lalu kita menolaknya, kemudian apabila muncul ada perasaan yang senang dan kemudian kita melekatinya, itu adalah sebuah proses batin di mana si diri ini akan selalu muncul di setiap objek dan juga di setiap perasaan. Karena itulah dikatakan diri ini sebetulnya tidak absolut karena dia selalu berubah-ubah. Nah, kita ini adalah sekumpulan daripada emosi-emosi tersebut. Dan itu kita namakan pikiran-pikiran bawah sadar. Dan kemudian kita namakan yang lain-lain seperti belief system, seperti itu. Sebetulnya itu adalah diri. Itu adalah konsep mengenai diri, mengenai si aku. Dan si aku ini, apakah dia bisa berhenti setelah kita memasuki tahapan kedalaman keheningan? Ya, jawabannya bisa. Mungkin saja Anda mengalami sebuah tahapan di mana Anda merasakan, kok ternyata saya cari-cari diri ini tidak ada. Kenapa diri saya ini sepertinya hilang? Ya, itulah yang akan terjadi setelah teman-teman memasuki tahapan keheningan. Sebetulnya diri ini adalah tidak absolut. Diri ini adalah tidak kekal. Inilah yang perlu kita pelajari mengenai diri kita. Jadi nanti sesudah kita berlatih ini, kita biasa memeditasikan teknik ini, teman-teman itu akan perlahan merasakan perubahan bahwa yang tadinya saya begitu melekati hal ini, saya begitu menyukai hal ini, atau bahkan saya tidak suka hal ini. Jadi nanti teman-teman akan jauh lebih wise dalam menyikapi hal tersebut, dimana ketika saya menghadapi perasaan-perasaan ini, saya dengan mudah saya bisa let go apa yang tadinya terlalu lama mencengkram di dalam batin kita, seperti kesedihan dan juga kemarahan, kebencian. Akan dengan mudah sekali mereka pergi, karena kita sudah tidak melekati perasaan-perasaan itu lagi. Ini adalah sebuah proses healing tentunya, di mana kita mengalami transformasi batin, di mana kita merasakan bahwa ternyata semua yang ada di dunia ini semuanya adalah tidak absolut. Inilah yang perlu kita alami sendiri
Saya tidak bisa mengajarkan kepada Anda. Semua ini haruslah Anda sendiri yang mengalami dan Anda bisa bercerita kepada saya. Baik, inilah penjelasan singkat saya mengenai meditasi mengenal diri. Bila mana Anda memiliki pertanyaan seputar teknik ini, Anda bisa menghubungi saya dengan memfollow akun IG saya @bodyfirst. Apabila Anda menyukai video saya, please klik like and subscribe @bodyfirst Indonesia. Saksikan terus video-video saya selanjutnya di waktu kesempatan yang lainnya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Sheryla, saya undur diri di dalam sesi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sesi ini sampai akhir. Sampai jumpa di sesi kita yang selanjutnya. Namaste.